Prabowo dinilai mampu bangkitkan ekonomi ketimbang Anies dan Ganjar. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija memetakan kekuatan tiga kandidat calon presiden, Capres. Pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Terkait isu ekonomi, Prabowo dinilai paling unggul. Ketimbang Ganjar maupun Anies, Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap sebagai sosok strong leader yang diyakini mampu menumbuhkan ekonomi. Menurut hasil survei, sebanyak 56,2% responden menilai Prabowo sebagai figur strong leader ekonomi. Terpaut jauh, hanya 18,7% responden yang menilai Anies sebagai sosok strong leader ekonomi. Sementara, Ganjar berada di urutan ketiga dalam isu ini dengan persentase 14,8%. Sementara, responden yang tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 10,3%. Jadi memang kesan masyarakat untuk strong leader yang mampu menumbuhkan ekonomi itu cenderung atau mayoritas ke Pak Prabowo, kata peneliti LSI Denija Ardian Sopa dikutip dari kanal YouTube LSI Denija, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Menurut LSI Denija, ada sejumlah faktor yang menyebabkan Prabowo moncer, dan sebaliknya, Ganjar lemah di isu ini. Pertama, istilah petugas partai yang melekat di diri Ganjar. Ardian mengatakan, sebutan petugas partai mengesankan bahwa Ganjar kurang kuat dalam kepemimpinan. Istilah petugas partai melemahkan figur Ganjar di hadapan Prabowo yang pendiri dan ketum partai, ujar Ardian. Petugas partai tak mengesankan pengendali partai, apalagi pengendali pemerintah atau elit negara, jelasnya. Kedua, oleh sebagian kalangan, Ganjar dianggap gagal menangani isu kemiskinan di Jawa Tengah. Sementara, Anies, jejak ekonominya dalam memimpin Jakarta belum diketahui secara luas oleh para pemilih di Indonesia. Sebaliknya, dibandingkan dengan kandidat capres lain, Prabowo terkesan sebagai pemimpin tegas sehingga diyakini mampu memulai kebangkitan ekonomi. Jejak cita-cita Prabowo soal ekonomi Indonesia menjadi macan Asia sudah dikenal luas sejak Pilpres 2014, 9 tahun lalu, kata Ardian. Adapun survei ini digelar pada 3 hingga tanggal 14 Mei tahun 2023 melibatkan 1.200 responden. Sampel survei diambil dengan metode multi-stage random sampling. Sementara, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Dengan metode ini, margin of error survei kurang lebih 2,9%.